Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Islam, karakteristik, sumber, dan pokok-pokoknya dengan saya sendiri, Kinanti Salsatania, dengan nomor induk mahasiswa 1221048. Dan saya Gustia Talita Yamila, nomor induk mahasiswa 1221041. Dan saya Aninda Hani Indriani dengan nomor induk mahasiswa 1221067. Mohon disimak penjelasan dari kami. Di dalam materi yang kami bahas, yaitu Islam, karakteristik, sumber, dan ajaran-ajaran pokoknya, terdapat beberapa bagian. 1. Pengertian Islam. 2. Karakteristik Islam. 3. Sumber Islam. 4. Ajaran-ajaran pokoknya. Kami akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama merupakan pengertian Islam. Din al-Islami sering diterjemahkan sebagai agama Islam. Menerjemahkan din dengan agama sebenarnya kurang tepat jika tidak dikatakan salah, mengingat bahwa secara historis istilah agama melekat pada ajaran Hindu dan Buddha. Sehingga makna yang terkandung dalam istilah agama mencakup makna dalam istilah din. Akan tetapi, sebagai sebuah istilah teknis, maka penerjemahan din dengan agama tidak seluruhnya salah, mengingat bahwa sebelum masyarakat Nusantara mengenal istilah din al-Islam, mereka itu lebih dulu mengenal Hindu dan Buddha sebagai sebuah agama. Jadi, ketika ada ajaran ritual baru, din al-Islam, yang dikenalkan kepada mereka, maka mereka menyebutnya sebagai sebuah agama. Lazimnya, setiap agama diberi nama sesudah berlalu masa orang yang mengembangkannya. Nama agama-agama biasanya dinisbatkan kepada nama pendiri agama tersebut atau kepada suku bangsa, yaitu tempat agama tersebut lahir. Misalnya, agama Buddha dinisbatkan kepada nama pendirinya, yakni Siddhartha Gautama. Buddha adalah gelar bagi Siddhartha yang dianggap mendapat penerangan. Zoroaster kepada Zarathustra, Konghucu kepada Konfuse, Yahudi atau Judaisme dinisbatkan kepada nama kaum yang menganut ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yuda atau Jews. Agama Hindu dinisbatkan kepada tempat berkembangnya ajaran dan dalam agama tersebut, yakni India. Agama Kristen dinisbatkan kepada pengajarnya atau yang dipuji, yakni Yesus Kristus. Orang Islam menyebutnya dengan Nasrani atau dinisbatkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nazaret atau Yesus of Nazaret. 2. Karakteristik Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua tema utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah aslim atau damai, aslama atau menyerahkan diri atau pasrah, istislam atau penyerahan secara total kepada Allah, salim atau bersih dan suci, dan salam artinya selamat. Tiga kata Islam secara etimologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia dan akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Karakteristik tiap agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap Alkitab yang dipelajari sebagai dasarnya dalam beragama. Islam pun mempunyai karakteristik sendiri. Berbeda dengan agama lain di dunia, studi tentang karakteristik ajaran Islam tidaklah mudah karena ruang lingkup permasalahan yang sangat luas mengenai karakteristik ajaran Islam yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karakteristik tersebut dapat kita lihat dalam sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memberi karakteristik tersendiri dalam bidang-bidang tersebut yang berguna bagi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Ajaran Islam memiliki konsepsi yang khas dan dapat dikenali dengan berbagai bidang keilmuannya. Perbedaan karakteristik dalam Islam menunjukkan keragaman yang luas. Akan tetapi umat Islam mempunyai konsepsi jiwa persatuan umat rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai pada kehidupan rumah tangga dan masih banyak lagi dimensi yang lainnya.
Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai referensi atau ilmu. Adapun karakteristik berdasarkan lingkupnya yaitu 1. Karakteristik umum. A. Islam sebagai agama prohetik, revelate religion, mission religion, agama wahyu, agama samawi, merupakan kontinuitas, penyempurnaan, penutup risalah para nabi. B. Islam sebagai sebuah din dan tamadun sekaligus bersifat eternal, universal, mencangkup semua sendi kehidupan manusia baik dimensi vertikal maupun horizontal. C. Islam adalah agama yang mengakui adanya pluralitas, keanekaragaman, keyakinan, kepercayaan agama manusia, sehingga Islam mengakui eksistensi agama lain. Akan tetapi, Islam menolak paham pluralisme yang menganggap bahwa di dalam pluralitas agama terdapat hakikat yang sama, yakni sama-sama pasrah, patuh, dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, karakteristik khusus. A. Bidang akidah. 1. Akidah Islam adalah akidah tauqifiyah. Artinya, akidah Islam dijelaskan secara terperinci. Mana perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam kategori tauhid dan syirik disebutkan secara jelas tanpa ada sedikit pun yang tercecer. Hal ini disebabkan bahwa akidah merupakan bagian yang terpenting dalam ajaran Islam. 2. Akidah Islam adalah akidah qobiyah. Artinya ajaran terpangkal dari keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya yang gaib, Allah, malaikat, dan hari kiamat. Walaupun demikian, bukan berarti ajaran Islam tidak bisa dicerna oleh akal dan panca indera. 3. Akidah Islam adalah akidah syumuliyah. Artinya di dalam ajarannya terdapat integritas antara dimensi substansi dan aplikasi, teori dan praktik, ilmu, iman, dan amal. Di samping itu, akidah Islam memiliki persepsi yang integral tentang masalah-masalah kemanusiaan universal seperti Tuhan, manusia, dan alam. B. Bidang akidah dan muamalah. 1. Islam tidak mengenal konsep dikotomis tentang ibadah. Ibadah dalam Islam meliputi segi kehidupan manusia yang dibagi menjadi dua bagian, yakni ibadah mahdah dan ibadah khairu ma'dah. Ibadah ma'dah adalah ibadah yang jenis dan tata cara pelaksanaannya telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ibadah memandang ibadah merupakan konsekuensi tauhid sehingga ibadah merupakan realisasi dari ketauhidan seseorang. Orang yang menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta adalah Allah. Konsekuensinya ia harus beribadah hanya kepada Allah. Maka di dalam Islam tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoretis atau tauhid rububiyah dan tauhid praktis atau tauhid uluhiyah. 3. Konsep ibadah di dalam Islam bersifat humanisme teosentris. Artinya, semua bentuk ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah, tetapi manfaat atau hikmahnya untuk manusia sendiri. Misalnya, ibadah sholat hikmahnya harus bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ibadah puasa harus bisa menumbuhkan solidaritas sosial dan lain-lain. Intinya, peningkatan kualitas ibadah ritual hanya seorang muslim. C. Bidang akhlak. 1. Akhlak Islam adalah akhlak rabbaniyah. Artinya, ia menjadikan ajaran Tuhan atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber nilai untuk menentukan baik dan buruk. Ukuran baik buruk dalam Islam bukan berasal dari pemikiran seseorang atau adat istiadat suatu masyarakat, sebagaimana yang menjadi ukuran baik dan buruk dalam etika sekuler, akan tetapi dari Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, Farsur Rahman menyatakan bahwa Al-Quran pada dasarnya merupakan dokumen keagamaan dan etika. 2. Akhlak Islam adalah akhlak insani. Artinya, ajaran-ajaran akhlak Islam sejalan dengan tuntunan fitrah manusia, meletakkan akal dan naluri seusia dengan proporsi dan profesi masing-masing. 3. Akhlak Islam adalah akhlak universal. Artinya, mencangkup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan. Nah, lanjut, ada sumber Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan sempurna menurut Quraisy Shihab merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh tepat karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan seumpama lagi mulia itu. Al-Quran merupakan bacaan yang paling banyak dibaca
oleh manusia hingga ratusan juta orang. Nah, yang kedua adalah sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti antara lain jadid, jawan kodim atau baru, qorib atau dekat, dan khobar atau warta. Hadis dalam arti kabar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang seperhanya jika mereka orang yang benar. Nah, dari ayat di atas tampaklah bahwa Allah pun memakai kata hadis dengan arti kabar. Demikian juga Rasulullah pernah memakai kata hadis dengan arti kabar yang datang dari beliau. Menurut istilah hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Selanjutnya, hadis menurut ahli usul ialah selanjutnya segala perbuatan yang segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut Hasbi As-Siddiq secara bahasa berarti jalan yang dilalui baik jalan itu terpuji atau tidak. Sunnah bisa berarti suatu tradisi yang berjalan terus-menerus sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah atau perjalanan-perjalanan sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang atau biawak, sungguh kamu memasukinya juga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad menurut bahasa ialah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang memiliki kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan. Poin yang terakhir, pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah berasal dari kata akada, yaitu akdan yang berarti simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk akidatun adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Makna akidah secara etimologis ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian terminologisnya, seperti diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam Majmu' Ar-Rasail. Akaid atau bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Dikemukakan pula oleh Abu Bakar Al-Jazari dalam kitab Aqidah Al-Mukmin yang dinukli oleh tim Depak RI Pendidikan Agama Islam 2000 bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal wahyu yang didengar dan fitrah.